Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Saya Pascal Lotas, Profesor Madya di Universitas Kyoto, dan hari ini saya kembali ditemani oleh rekan saya dari Bulgaria, Kapten Ivo Yostov, seorang profesor di Akademi Angkatan Laut Nikola Vaptsarov. Ivo, selamat datang kembali. Terima kasih, senang sekali bisa bertemu lagi. Saya juga senang bertemu dengan Anda karena Anda menghubungi saya dan mengatakan bahwa kita perlu membahas upaya Uni Eropa untuk melakukan penyatuan dan beberapa hal lainnya, dan saya sangat senang melakukannya. Jadi menurut Anda, di mana posisi kita saat ini dalam proses integrasi Uni Eropa ini antara kedaulatan dan negara-negara anggotanya? First of all, I think it's very huge. Pertama-tama, saya pikir ini adalah proses sejarah yang sangat besar, penyatuan Eropa ini. Saya akan mengatakan bahwa sekarang ada benturan mendasar antara dua pandangan dunia. Yang pertama adalah institusionalisme liberal. Ada benturan antara institusionalisme liberal dan realisme. Institusionalisme liberal hampir seperti keyakinan quasi-religius. Keyakinan bahwa sejarah adalah proses linear yang bergerak menuju demokrasi liberal dan pasar bebas. Hal itu membuat sebagai through tatuhakan stoglap and nethrang. Dari forward, nesper small bracelet dan it's nisimo supremasi hukum. From rule of power to the rule of law. And Itulah keyakinan di balik kerangka tersebut. Itulah narasi yang telah kita pegang selama 30, 40, mungkin 50 tahun terakhir. Sekarang semua orang berbicara tentang tatanan yang berbasis pada aturan. yes, and this is famously and Ya, dan hal ini terkenal dirangkum dalam karya Francis Fukuyama, Akhir Sejarah. Berlawanan dengan pandangan itu, kenyataannya menolak pandangan linear tersebut. Sejarah sebenarnya adalah spiral melingkar, digerakkan oleh fase-fase yang cukup dapat diprediksi. Kebangkitan, puncak, dan kemunduran. Karena itu, apa yang disebut Eropa pasca sejarah yang damai hanyalah masa liburan dari sejarah. Benar. Dan saya pikir sekarang masa liburan itu sudah berakhir. Keputusan-keputusan besar harus diambil. Dari sudut pandang sejarah, ada beberapa upaya penyatuan Eropa. Yang pertama adalah apa yang disebut sintesis Karoling, yakni Kekaisaran Franka, yang diproklamasikan pada malam Natal tahun 800. Pilar ideologis dari upaya ini adalah keseragaman agama. Kekristenan menjadi faktor utama yang mempersatukan bangsa-bangsa Eropa, katakanlah Eropa Barat. in Europe. Let's say Western Europe. May I just add one thing? Dan boleh saya tambahkan satu hal untuk para pendengar kita. Tepat sebelum kita mulai merekam, Anda mengatakan kepada saya bahwa Eropa saat ini sedang menjalani upaya keenam. Ya, jadi sekarang Anda memulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah orang Hungaria yang mencoba menyatukan Eropa di bawah kerangka Eropa. Under a European framework. Actually, it unified Europe. But Sebenarnya, hal itu mempersatukan Eropa, tetapi hanya untuk waktu yang sangat singkat, sekitar 40 tahun. Sekitar 42 tahun kemudian, keponakan-keponakan kaisar membagi kekaisaran menjadi dua, bisa dibilang Proto-Jerman dan Proto-Prancis. Upaya ini gagal karena tidak memiliki struktur kelembagaan, dan kekuatan kolektif utamanya hanyalah kehendak sang kaisar. Ketika ia meninggal, semuanya terpecah. Jadi, upaya kedua adalah Kekaisaran Romawi Suci. Zangat with Timur, Wiederschiebbrug fout frei. similar to the nowadays European Union. Yay! This is Ini sebenarnya merupakan semimam step pertama, untuk menciptakan sebuah negara universal. state. Although we are talking about Meskipun kita sedang membicarakan periode bahkan sebelum perdamaian Westphalia, kita sedang membicarakan sebuah masa dengan perbedaan yang sangat besar, tetapi juga tentang upaya untuk bersatu di bawah sedikit kesatuan politik, meskipun masih sangat tersebar. Yes, this union was made. Ya, perserikatan ini terdiri dari lebih dari 300 entitas yang cukup independen, tanah gereja, kota, republik komersial, dan independen di dalam Kekaisaran Romawi Suci. Mereka berusaha menciptakan sebuah kekaisaran yang berbasis pada aturan. Di Reichstag, ada perdebatan yang sangat sengit tentang segala hal, bahkan tentang warna tempat duduk, dan kaisar dipilih, sangat mirip dengan cara paus dipilih saat ini. Proses pemilihan ini juga menimbulkan pengaruh yang sangat kuat, bisa dibilang terkait uang.
ada kemungkinan bagi para pemilih untuk menerima imbalan, sehingga sangat sulit mencapai keputusan bersama dalam organisasi ini. Dan sebenarnya, negara berbasis aturan ini tidak mampu bertahan menghadapi musuh ketika Napoleon muncul. Mereka membahas segalanya di parlemen, tetapi Napoleon menggambar ulang peta Eropa tanpa meminta pendapat mereka. Saat ini, Uni Eropa meraih wifposmo. Nggak sulit. Almost in the same position. It's very difficult. Maaf, Dagtaps Napoleon seberhai. Yes, Napoleon is the third attempt, but I will speak about. Ya, Napoleon adalah upaya ketiga, tapi saya akan membicarakannya nanti. Upaya kedua, Kekaisaran Romawi Suci, persis seperti Uni Eropa, tidak bisa mencapai keputusan bersama dengan cepat. Anda mungkin masih ingat peristiwa selama Perang di Georgia. Perang itu berakhir sebelum Uni Eropa mampu mengambil keputusan, bahkan sekadar pendapat bersama tentang peristiwa tersebut. Dan tentu saja, upaya ketiga untuk penyatuan adalah apa yang disebut Sistem Napoleon, Le Grand Empire. Itu menanbarikan di pendekatan absok tengah politik negara. Napoleon memiliki sebiang kode sipil yang dikarya sebagai kode Napoleon pada 1394 kalau tidak salah. Code Napoleon in 1804, I think. Which he imposed, so his Yang menaftermouth kode hukum di bevorfling di beberapa, termasuk Swiss. Swiss berhasil mengenikkan Prancis, meraplikasi sebuah tersebut. They kept the code. Baik, Hey, very brief intermission because Hei, jeda singkat saja, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar email saya di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekarang, mari kita lanjutkan videonya. And now back to the video. So the idea was to have. jadi idenya adalah untuk memiliki prosedur yang seragam, memiliki hukum kontrak yang terstandarisasi, prosedur di bea cukai, dan sebagainya. Dan ya, saat ini orang Rusia punya ungkapan untuk hal ini, vertikal kekuasaan. Jadi, dari kaisar hingga gubernur terakhir, ada sentralisasi administratif yang sangat kuat dalam kode Napoleon ini. Selama upaya ini, birokrasi menjadi senjata. Ia berfungsi sebagai mesin administrasi yang efisien, dan warga tidak menyukainya. Begitu mestaria, dan riksnyuskri ke Spanyol. Di Spanyol, indicial attack guerrilla, partisan, de German, Parisman untuk Hamel. Nationalism during this time, and in Russia when Russia was Dan di Rusia, ketika negara itu diserang, para penguasa berhasil menggambarkan perlawanan kepada rakyat sebagai katakanlah semacam perang suci, perang nasional melawan para penyusup. Sesuatu yang sangat mirip terjadi pada waktu yang sama, yang disebut blokade kontinental. Blokade kontinental adalah blokade yang diberlakukan terhadap Britania oleh Napoleon. Saya pikir itu semacam kesalahan kognitif di pihaknya, karena ia percaya bahwa industri Britania Raya sangat bergantung pada pasar di Eropa dan akan runtuh tanpa pasar tersebut. Namun Britania Raya dengan cepat berhasil mengalih bisnisnya ke arah kekaisarannya sendiri. empire, his empire. Yeah, so it was basically Ya, yaitu pada style versi awal abad ke-15 de sanksi masa kini. Kita beri sanksi dari Britania. Yes, different players, but yes. Pemainnya berbeda, tetapi peristiwa yang terjadi hampir sama. Jadi pada akhirnya, ekonomi Eropa berada dalam kondisi yang sangat buruk. Itu seperti efek balik, semacam itu. Dan yang keempat, ya, saya rasa cukup untuk yang ketiga. Upaya keempat adalah katakanlah, saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya karena ini sangat rumit. Upaya Jerman selama abad ke-20, terlepas dari ketidakmanusiawian doktrin Nazi, ada beberapa hal yang sangat mirip dengan apa yang kita lihat saat ini. Jerman, sejak, ya, saya rasa pada tahun 1919, menerapkan kebijakan di mana Jerman menjadi pemimpin. Pusat pengembangan industri berada di wilayah Ruhr dan daratan utama, dan wilayah-wilayah tersebut seharusnya menyediakan teknologi dan modal. Daerah pinggiran, wilayah lain seperti Balkan dan Eropa Timur, berfungsi sebagai sumber bahan mentah, tenaga kerja murah, dan tentu saja ekspor Jerman. Market for the German export. This
approach during Pendekatan ini pada saat itu menciptakan ketidakseimbangan antara Jerman dan wilayah pinggiran, seperti Rumania, Bulgaria, dan sebagainya, karena perbedaan dalam perdagangan. Mark Jerman dipertahankan secara artifisial pada tingkat yang sangat tinggi. Tatanan baru Nazi, dari sudut pandang ekonomi, bertujuan untuk menciptakan ruang besar, sebuah wilayah baru, yang akan berfungsi sebagai sumber daya bagi pusat. Gagasannya adalah bahwa perkembangan bersama ekonomi Eropa seharusnya melewati pasar global. Jerman percaya bahwa pasar internal Eropa akan cukup untuk menghindari ketergantungan pada dolar dan, pada saat itu, pada pound sterling Inggris. and this time from the British pound. The attempt also, I mean, also this Upaya ini juga gagal, bukan? Ya, gagal. Karena berakhir dengan kekerasan dalam skala yang sangat-sangat besar. Dan ada cukup banyak orang yang mengatakan, tahu kan, kalau saja Hitler berhenti di Cekoslowakia, dia mungkin akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi itu akan mencakup seluruh Eropa, bukan? Sebenarnya saya akan menambahkan lebih banyak lagi. Actually, yes, actually this attempt was Ya, sebenarnya upaya ini telah dihancurkan, dihentikan, tetapi bukan oleh dirinya sendiri. Upaya ini dihentikan oleh koalisi antara Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Namun bagaimanapun, upaya tersebut memiliki ketidakseimbangan ekonomi yang sangat besar. Dan jika tidak dihentikan karena alasan politik, ia akan berhenti dengan sendirinya. Jadi saat ini, zona euro melakukan hal yang sama, karena menciptakan ketidakseimbangan antara, misalnya, perekonomian Jerman dan Italia. Di Jerman, euro dinilai terlalu rendah. Di Italia, nilainya terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang seharusnya. Dan dalam perdagangan antara kedua negara, ya, bagi Italia bisa dikatakan murah untuk membeli barang-barang Jerman. Dengan cara ini, hal tersebut menciptakan ketidakseimbangan perdagangan antara Italia dan Jerman. between Italy and Germany, and debt from Italy to Germany. Dan utang mengalir dari Italia ke Jerman. Ketidakseimbangan perdagangan ini berubah menjadi ketidakseimbangan finansial, menjadi utang. Dan Italia tidak bisa lepas dari itu, karena hampir bisa dibilang mendekati kebangkrutan. Jerman juga tidak bisa lepas, karena akan kehilangan uang yang seharusnya diterimanya dari Italia. Jadi ini seperti jebakan bagi kedua belah pihak. Dan sebenarnya, inilah alasan terjadinya deindustrialisasi di Eropa Selatan. Negara-negara seperti Yunani, Italia, dan Spanyol secara keseluruhan, serta di Eropa Timur. Negara-negara yang lebih maju dan terindustrialisasi terus melaju. Dan perbedaan antara bagian Eropa ini semakin besar karena hal tersebut. Is getting higher and higher because of that. because if the currencies were not the same. Karena jika mata uangnya tidak sama, maka mata uang Italia seiring waktu akan terdevaluasi. Jadi akan menjadi lebih murah bagi Jerman untuk mengimpor barang dari Italia, dan hal itu akan menyeimbangkan keadaan kembali. Ya, di dalam negara bangsa seperti di Swiss atau di negara lain seperti AS juga, yang dilakukan adalah memiliki mekanisme pertukaran keuangan, di mana keuntungan dari pajak didistribusikan kembali. The profits from taxes. But that Tapi itu yang disexfrite Uni Eropa. they have Yes. the currency integration with Mereka memiliki integrasi mata uang tanpa integrasi fiskal, setidaknya tidak pada tingkat yang mereka butuhkan. Dan kita melihat hal itu selama krisis di Yunani, ya, dan pada momen-momen lainnya juga. Ini menciptakan ketidakseimbangan struktural yang mengarah ke pusat kekuasaan, yaitu Jerman. Dan saya bertanya-tanya, mengapa negaramu, Bulgaria dari semua tempat, memutuskan untuk mengadopsinya? Apa yang bisa dikatakan? Apa yang bisa dikatakan? What to say? What to say? It's nobody. Meiste de hamjat skoy. People should just ask you more, Ivo, but not me. Orang-orang seharusnya yang bertanya padamu, Ivo. Tapi mari kita lanjutkan pemikirannya. Jadi kita memiliki masalah integrasi ini, pinggiran versus pusat. Kita memiliki perkembangan siklus integrasi dan disintegrasi Eropa. Secara historis, mereka selalu mencapai titik tertentu sebelum akhirnya runtuh. Dan di pusat maupun di pinggiran, maksudku, Uni Soviet adalah proyek serupa di timur. Ja, Yugoslavia adalah proyek yang tall. Yes. itu ing memma. One. Yugoslavia adalah yang kelima. Ya, itu yang kelima. Tolong, mari kita bicarakan di Yugoslavia.
karena kita cenderung melupakan. Itu adalah proyek yang sangat penting. Ya. Yeah. In my point of view, Yugoslavia was the Menurut pandangan saya, Yugoslavia sebenarnya merupakan upaya kelima, semacam percobaan. Seperti apa bentuknya? Kekuatan besar mengembangkan dan menciptakan proyek ini. Negara semacam itu mencakup berbagai wilayah yang sangat berbeda, Makedonia, Kosovo, dan bagian selatan yang kurang berkembang secara industri, seperti halnya di Eropa sekarang. Sedangkan di bagian utara, Slovenia dan Kroasia lebih maju dan katakanlah lebih berorientasi ke barat. Agamanya pun beragam, Ortodoks, Katolik, Muslim, dan lain-lain. Dan pemimpinnya masih hidup, Josip Broz Tito masih hidup. Ia berhasil menjaga kendali. Namun ketika ia meninggal, mereka mengesahkan konstitusi baru, kalau tidak salah pada tahun 1974 atau sekitar itu, yang menyatakan bahwa kepresidenan harus bersifat rotasi. Dan baiklah, itu semacam demokrasi, tetapi sangat sulit untuk mengambil keputusan, terutama keputusan sulit di masa-masa sulit. Dan persis seperti di Eropa sekarang, Jugoslavian tis asmano petsmankov petri ninth. Berisi di fui spitting. The Slovenian Republik Slovenia ni stuar, en masih krasiet ithing thening. Adis ni ang bayri with links lato. financing the south. Yeah. So this is the fifth one. Ya, And, jadi ini yang kelima. I started Dan menurut pandangan saya memulainya dari situ. Saat ini, keputusan harus diambil, keputusan yang sangat sulit di Eropa. Dan sayangnya saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Sebenarnya, saya tahu bagaimana hal itu terjadi. Mungkin kamu tahu, selama Perang Teluk Kedua, Prancis dan Jerman menolak untuk ikut serta. Dan Amerika Serikat memutuskan tidak, kita harus katakanlah menggantikan. Mau so spitsmut with you recently. I don't remember the state secretary during this time. Rumsfeld. Ya Tuan Rumsfeld. Yeah, he thought this. Dia berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah hal itu terjadi lagi di masa depan. Dan para pemimpin yang sekarang berada di Uni Eropa memiliki latar belakang yang sangat kuat, bisa dibilang, dari LSM. Background. Serai dis program Tifinsta di Forum Ekonomi Dua. Forum, Fasme. yeah, we have Ya kemilikan area mati for you. You've Norwarium Xures. Amambab hap. Mumap. Breathing and stiar. Beautiful, etc. Very clever. Yeah. And Sangat cerdik, ya. Dan saya khawatir orang-orang itu sangat terikat pada latar belakang mereka, dan mereka tidak akan melayani rakyat Uni Eropa. Itulah sebabnya mereka tidak mampu membuat keputusan yang berpihak pada rakyat Eropa. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini? But it does beg the question, how do we get out of this? And you know, in my own classes, I Dan kamu tahu, di kelas saya sendiri, saya dulu mengajar mata kuliah tentang politik Eropa. Saya mengatakan kepada para mahasiswa saya, lihat, hampir mustahil, atau setidaknya sangat sulit, menemukan satu dekade dalam sejarah Eropa di mana perbatasan tidak berubah. Satu-satunya pertanyaannya adalah, apakah perubahan itu terjadi secara damai atau tidak? Apakah perubahan itu terjadi dengan kekerasan? Bahkan pada tahun 2010-an, Isams were for Brexit. Itu D367 dan Nachi Port Bafas Winiavan. And who has whose borders, and if you remember, the largest problem was how. Dan jika kamu ingat masa terbesar bagaimana menangani Irlandia Utara, bagaimana mengurai telur itu, karena Eropa selalu berada dalam proses integrasi, tetapi mengintegrasikan hal-hal yang berbeda seperti ekonomi, mata uang, politik, dan sebagainya dengan kecepatan dan tingkat yang berbeda, bukan? Dan ini sudah berlangsung sejak lama. Tapi jika kita pernah coba ini 6 atau bahkan 7 kali, bahkan jika kita pernah memiliki Uni Soviet dan masih belum bisa keluar dari pola siklus Eropa ini, bagaimana kita bisa keluar darinya? Maksudku tidak mungkin setelah 6 kali percobaan, kita akan melakukannya untuk ke-7, ke-8, dan ke-9 kalinya. Itu tak true talk. Saya tidak bisa neftheng. Aku menginginkan sesuatu yang lebih baik. Aku ingin melarikan diri dari semua ini. Aku pikir aku menulis sebuah artikel, sekarang sudah dimuat di sebuah jurnal, dan aku akan mengirimkannya padamu untuk dibaca. Tapi mari kita bicarakan sedikit tentang itu. Aku rasa kamu tahu teori Alexander Dugin,
tentang jalan keempat, atau teori politik keempat. About the fourth way, fourth theory. Ray stepped for your growth in knowledge pornier. We stepped Zays into thou. He thinks that the previous Dia berpikir bahwa teori-teori sebelumnya, baiklah, yang pertama adalah teori liberal tentang kapitalisme, yang kedua adalah teori Marxis atau komunis, dan yang ketiga adalah teori Nazi fasis. Dan yang keempat seharusnya muncul di masa depan, mengambil hal-hal terbaik dari ketiga teori sebelumnya. Dia mengatakan bahwa semuanya memiliki sesuatu yang baik, tetapi, misalnya, teori fasis runtuh karena sifatnya yang anti-manusia. Dan lebih dari itu, Ketap Irelandia besitsem tawathithi. Benar. against the second. So Right. yeah, Paradigma yominania. yeah, and that is, but he. Ya, dan itu, tapi dia, dalam bukunya, bukunya ada di rak saya. Dia mengatakan bahwa filsufnya tidak dapat menjelaskan bagaimana ekonomi seharusnya berfungsi dalam apa yang disebut paradigma masa depan. Paradigma ya. Dan menurut saya, pada tahun 1960-an, seorang profesor Rusia, seorang akademisi sebenarnya, mengusulkan sistem sibernetika untuk mengendalikan ekonomi nasional. Namun, hal itu tidak diterima oleh pihak yang berkuasa di masyarakat. Bukan hanya tingkat atas, tetapi juga orang-orang di posisi manajemen. Mereka tidak menerimanya, dengan alasan bahwa itu akan sangat mahal dan sebagainya. Namun kenyataannya, sebagian besar PDB saat itu sedang digelapkan oleh orang-orang tersebut. During this time, by those people. Nowadays, we have technological. Saat ini, kita memiliki sarana teknologi untuk mengendalikan hampir segala hal. Dan memang, begitulah keadaannya sekarang. Rantai pasokan misalnya. Kita memiliki pelacakan digital terhadap rantai pasokan dari bahan mentah hingga ke pengguna akhir. Kita memiliki sistem kecerdasan buatan yang mengelola informasi untuk segala hal dalam rantai tersebut. Dan AI saat ini dapat memprediksi hampir segalanya. Mengumumkan pemogokan, memperkirakan cuaca, dan sebagainya. Sehingga dapat mengantisipasi bagaimana rantai pasokan akan berfungsi, serta bereaksi atau beradaptasi dengan mengubah pemasok, dan lain-lain. Jadi jika pendekatan ini diterapkan pada seluruh perekonomian, itu akan menjadi ekonomi terencana secara waktu nyata. Sudah pasti. Economy in real time. For sure. Hetsi bisa merupakan ekonomi terencana ala Soviet dengan mekanisme prediksi waktu dan nilai asymptomatik umbigda. Data feedback, yeah. Oh, sorry, it's not Soviet time because it was. Maaf, ini tidak seperti masa Soviet. Karena dulu, di negara kita ada lembaga negara tertentu yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Dan di sini katakanlah, lebih teroptimalkan. Sama sekali tidak bersifat administratif. Benar. Ya, ini benar-benar berbeda. Tidak bagaimana mirip. Tapi, It's somehow similar, but yeah. The underlying operating system. Ya, sistem operasi dasarnya berbeda, meskipun tujuannya sama, membuat perencanaan menjadi dapat diprediksi. Maksud saya, gagasan tentang rencana 5 tahun ala Soviet itu kan, kamu menetapkan sebuah tujuan, lalu bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara menggerakkan roda untuk mencapainya. Itu adalah sesuatu yang menurut saya, di Uni Eropa saat ini sudah hilang. Gagasan tentang rencana 5 tahun. Sementara itu, Tiongkok justru melakukannya lebih sering, dengan mengatakan, kita sebarang gini memang math, lot of perekonomian. So-called state capitalism. Actually, the state capitalism or apa yang disebut kapitalisme negara atau sosialisme pasar yang dikendalikan negara adalah apa yang kita lihat saat ini di Vietnam dan Tiongkok. Rusia omong-omong sedang menjadi ekonomi yang lebih terpusat. Sebenarnya, lebih dari 70% perekonomiannya sekarang dikendalikan oleh negara. Jadi, is now a state controlled. So It's Like like that. Dan faktanya, saat ini, setidaknya dalam hal militer, dalam hal produksi senjata, pendekatan itu tampaknya berhasil. Tampak sempurna ya. Kompleks industri militer di barat, kamu bisa melihat bagaimana ia menghabiskan jumlah uang yang sangat besar sambil menghasilkan relatif sedikit. Bukan tidak ada hasil, tapi jika dibandingkan jauh lebih sulit. Itulah sebab Rusia bisa memproduksi lebih banyak dan mahal. Dan mahal ya. Jadi, mau nggak memborosi, sebab memproduksi itu dari jauh berself produksi. Ya,
created during the manufacturing process. Yeah. And creates also dependence. Dan hal itu juga menciptakan ketergantungan, katakanlah. Karena adanya persaingan antara berbagai badan ekonomi, siapa yang akan mengambil? Jadi berbicara tentang masa depan, bagaimana seharusnya hal itu diatur, ada bahaya yang sangat besar. Siapa yang akan mengendalikan sistem semacam itu? Dan saya pikir demokrasi seperti di negara Anda harus diterapkan. Rakyat harus ditanya tentang segala hal. Bagaimana membagi pendapatan antara pertahanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, rakyat harus ditanya. Ditanya. Inilah demokrasi yang murni. Dan hal itu harus ditegakkan. Mungkin Anda tahu, tepat setelah Perang Napoleon, ada semacam revolusi kecil di Kekaisaran. Something like a small revolution in Russian Empire. So-called Decabristic revolution. Apa yang disebut revolusi Desembris? Disebut Desembris karena terjadi pada bulan Desember. Itu bukan pemberontakan besar, tetapi bagaimanapun juga, alasannya adalah para bangsawan selama blokade kontinental kehilangan kemampuan untuk menjual gandum yang merupakan produk ekspor utama Kekaisaran Rusia pada saat itu. Kekayaan mereka didasarkan pada ekspor gandum dan tanah. Namun masalahnya adalah, di atas tanah itu ada orang, dan orang-orang itu merupakan milik para bangsawan. Milik, tepat sekali. Dan untuk menjual tanah itu, mereka harus memindahkan orang-orang dari sana. Jadi mereka meminta konstitusi kepada kaisar untuk memberikan kebebasan kepada rakyat. Tepat karena alasan itu. Dan itulah hasilnya. Sangat aneh. And very strange. Jadi diskusinya at with you Titanic Bank for Kisu and Mimi Inchio. Oh, you and you. Yes, I remember. Yes, but they the nobles. Ya, para bangsawan pada mahal kaum Desembris yang nganggan bisa dibilang gagasan proto-ombudsman. Ya, kekuasaan rakyat suatu seti. Idinli etika. Approved. So, this is the What we need in Europe is Yang kita butuhkan di Eropa adalah prinsip pengambilan keputusan yang adil seperti ini. Dan, seperti yang kita tahu, di Swiss ada referendum publik. Menanyakan kepada rakyat apa yang kalian inginkan. Bukan hanya siapa yang kalian inginkan, seperti dalam demokrasi parlementer, tetapi apa yang kalian inginkan. Demokrasi langsung. Ini bukan tentang menanyakan kepada rakyat mana yang benar A atau B. Bukan soal mana yang benar. Ini soal mana yang kalian inginkan. Apa kalian ingin permen biru atau permen merah? Dan bahkan, jika keputusan itu tidak disukai atau tidak menyenangkan bagi pihak lain, mengetahui bahwa lebih dari separuh rakyat menginginkannya, membuat merah sil. Dan kita terus berjalan dan menciptakan semacam kohesi sosial. Dan jika kita melihatnya, isu kohesi ini sebenarnya berada di jantung dari peperangan yang terus-menerus terjadi di Eropa. Karena beberapa kelompok mulai berkata, kita harus mendominasi yang lain. Dan saya masih bertanya-tanya, apakah kita seharusnya mencari jawaban di luar Eropa? Maksud saya, jika kita sudah melakukannya 6 kali dan gagal selama 1200 tahun terakhir, mungkin jawabannya bukan di Eropa. Ini di Asia. Dan kisah ini di Evergrande. Itas belajar dari piramid untuk memahami bagaimana menghadapi masalah bodoh kami. Ia menghadapi bakuan sebenarnya berkat. Di Norwegia dan di Amugstrit, tidak ada masa Freitsview. Kawin itu death to Gone Mings. Yes, okay, but Ya, baiklah. Tapi bagaimanapun, saat ini mereka mendapat salah seperti itu karena mereka berhasil membentuk sebuah bangsa Amerika Serikat. Dan di Eropa, orang Polandia, orang Bulgaria adalah orang Bulgaria, orang Jerman adalah orang Jerman. Tapi maksud saya adalah, mereka berhasil seandainya mereka tidak memusnahkan penduduk asli yang memiliki struktur berbeda dan jauh lebih berakar pada daerahnya masing-masing. Mungkin jalannya tidak akan seperti itu, bukan? Mereka menggantikan penduduk asli dengan orang Eropa kulit putih dan orang Afrika yang diperbudak,
atau orang kulit hitam dan menyebarkan mereka kemana-mana. Dan hal itu semacam menghilangkan masalah keterikatan lokal yang dimiliki Eropa, bukan? Bahwa kita memiliki pandangan berbeda antara orang Bulgaria, Swiss, dan Portugis tentang bagaimana kita sebaiknya diatur dan bagaimana kita ingin melakukan sesuatu. Orang Amerika modern, melakukan sesuatu yang sangat radikal, sesuatu yang bersifat genosida, bukan? Tapi hal itu semacam mendistribusikan preferensi politik dengan cara yang menurut saya kurang memicu perang saudara dan lebih mendukung pembentukan negara. Seperti sapus ridet, slime stamus baun, finer. To say, I don't know. Saya tidak tahu. Menurut pandangan saya, masa depan Eropa memiliki dua kemungkinan. Kembali menjadi negara bangsa yang kuat dengan kedaulatan nasional, atau menjadikan Eropa seperti sebuah museum. Sangat indah, berharga, dijaga, menghasilkan uang dengan menampilkan apa yang dulu pernah ada, tetapi tanpa menciptakan produk baru atau berpartisipasi dalam masa depan. Hanya sebuah museum dari apa yang dulu pernah ada. Kemungkinan lainnya adalah melakukan reindustrialisasi, mendorong keluarga pribumi untuk memiliki lebih banyak anak, mengisi kembali populasi Eropa berdasarkan nilai-nilai tradisional, mitos, nilai-nilai secara keseluruhan, baik yang bersifat religius maupun tidak. Jadi bagi saya, hanya ada dua kemungkinan itu. Yang pertama, juga berkaitan dengan penggantian populasi yang kita lihat sekarang di Barat. Di Eropa Timur, hal itu tidak terlalu kuat, tetapi di Barat ada jutaan imigran non-pribumi, bukan dari Eropa. Saya tidak tahu. Maksud saya, itu pilihan lainnya, bukan? Cukup integrasikan Eropa dengan wilayah lainnya dan benar-benar bersikap terbuka. Seperti yang ditulis Glenn Deason dalam salah satu bukunya, atau lebih tepatnya, seperti yang ia gunakan dalam judulnya. Itu bukan ungkapan ciptaannya sendiri, tetapi judulnya kira-kira Eropa sebagai semenanjung barat Eurasia. Ya, aku melis. Ya, math gambris mekuth. Aneh kalau dipikir-pikir. Eurasia sebenarnya satu-satunya daratan benua yang secara mental kita bagi menjadi dua. Kita tidak melakukan itu terhadap Afrika. Secara geografis, jelas itu satu kesatuan utuh, dan Eropa hanyalah bagian kecil terkecil darinya. Dan sebenarnya, jika kita melihat perkembangan sejarah, bahkan selama 1.500 tahun terakhir di Asia, kita akan melihat dinamika yang sangat mirip di tempat lain. Isai enough Fifistin, sumwaske per growithy motorum mapspromet. Esertin superdetime tway the berbathwal. Yandipang. All over the place. And I keep telling my students, if you go to Google Dan saya terus mengatakan kepada para mahasiswa saya, tahu kan, kalau kamu membuka Google Maps, itu bisa memberikan petunjuk arah langkah demi langkah tentang cara berjalan dari Portugal ke Singapura dan Vladivostok. Semuanya berada di satu daratan besar. Kamu bahkan bisa berkendara dengan mobil. Singapura memang sebuah pulau, tapi kamu bisa mencapainya lewat jembatan. Jadi tetap bisa dilakukan. Ya, lucu juga bahwa kita orang Eropa berpikir kita terpisah dari Asia lainnya. Ivo, ini adalah diskusi yang sangat menarik denganmu. Terima kasih banyak sudah membawa kami melalui 6 siklus itu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Atau bagi orang yang ingin menemukanmu, kemana mereka harus pergi untuk membaca tulisan-tulisanmu? My papers are free. Makaits sedia bos de internet, de ResearchGate, Google Scholar, Orchid, de Simha. Orchid, whatever. Saya naruto penotkanyu to its descripsi Dubai. Ivo Jotsov, Maisi Bu as Worthing Editor. Semadang. Inyubizba.